Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para wali santri Pondok Pesantren Modern Manana, para jemaah Thariqah As-Sadziliyah dimanapun berada, baik yang bermursyid kepada Abah Muhtadi maupun kepada Abah Lutfi, seluruh alumni Pondok Pesantren Modern Manana, semoga Allah Ta'ala kumpulkan kita kembali di dalam rahmat dan kasih sayang Allah nanti di Yaumul Mahsyar. Melanjutkan dari vlog sebelumnya, video sebelumnya tentang khasiat Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kemarin kita bicara mengenai pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Ini artinya bagaimana cara memiliki pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Dan kemarin saya sampaikan untuk puasa mulai dari hari Sabtu selama 21 hari. Puasa mulai dari hari Sabtu selama 21 hari. Setiap usai sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali. Nah, untuk tawasulnya hanya subuh saja. Jadi sebelum membaca begini. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu jangan dihitung. Kemudian baru dibagusi 3. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya boleh dipercepat. Bismillahirrahmanirrahim, 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 Bismillahirrahmanirrahim. Sampai 786 kali. Jika sudah selesai, baru kemudian ditutup dengan ayat selanjutnya. Ala ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Selanjutnya saudara bisa berdoa. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Bismillahirrahmanirrahim. Wa bifadli Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihaibati Bismillahirrahmanirrahim. Wa bimanzilati Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bisirri wa bi'izzati wa bisana'i Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bihurmati wa bikaramati wa bibarakati Bismillahirrahmanirrahim. Irfa'li darajati wasrahli sadri wa yassirli. Berhenti. Silahkan bayangkan apa yang menjadi hajat, tidak perlu diucapkan, dibayangkan saja. Setelah selesai semuanya, tutup dengan amri warzuqni min haitsu la yahtasib. Kalau saudara ingin lebih jelas lagi tentang doa ini, silahkan saudara jeda videonya, bisa saudara catat. Kalau untuk penulisannya, pada saat Thariqah bulanan di Pondok Pesantren Manana, setiap hari Minggu pertama, saudara bisa hadir. Barangkali saudara bisa temui saya, nanti catat doanya itu. Nah, jadi setiap habis sholat 786 kali dibaca, 786 kali dibaca setiap habis sholat, selama puasa 21 hari. Nah, kalau sudah memiliki pakaian Bismillahirrahmanirrahim ini, saudara bisa gunakan Bismillahirrahmanirrahim ini untuk hajat saudara. Hajatnya apa saja? Misal hajatnya untuk hajat yang besar sekali, saudara bisa baca sekali duduk di waktu malam 12.000 kali. 12.000 kali. Jadi saudara sholat hajat dulu, sholat hajat, rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah. Setelah Al-Fatihah, saudara baca Alam nashrah laka sodrok 3 kali. Lalu rakaat yang kedua, setelah Al-Fatihah, saudara bisa baca Qul huwallahu ahad 3 kali. Kemudian setelah salam, baru tawasul. Tawasulnya seperti yang sudah dicatat di deskripsi pada video sebelumnya, pada part yang pertama itu. Tawasulnya sudah saya tulis. Setelah tawasul, saudara bisa mulai Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim.
kemudian baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali. Setelah itu, saudara bisa sebutkan hajatnya kepada Allah dengan sungguh-sungguh, bisa dengan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kalau saudara ingin lebih keras melakukan puasa 3 hari saja, mulainya hari Rabu. Rabu, Kamis, Jumat, cukup 3 hari. Rabu, Kamis, Jumat, cukup 3 kali. Setiap usai sholat 786 kali dibaca, ya. Biasa hajatnya disebutkan. Nah, nanti di hari Jumat, ya, buat yang laki-laki, sebelum masuk ke masjid untuk melakukan sholat Jumat, hendaknya bersedekah kepada 11 orang. Sebelum masuk masjid, hendaknya bersedekah kepada 11 orang. Sedekah berapa saja, mau 2.000, mau 5.000, 10.000, terserah. Yang penting jumlahnya tidak kurang dari 11 orang. Lebih, ya lebih baik. Itu ya, nanti setelah sholat Jumat, saudara baca Bismillahirrahmanirrahim itu 786 kali. Setelah berdoa, nanti kalau sudah agak sepi, saudara bisa berpindah ke tengah masjid. Jadi posisi masjid, saudara berangkat ke tengah masjidnya. Ke tengah masjidnya, di situ saudara duduk yang baik, menghadap ke Allah, mohon kepada Allah. Hajat saudara diulang lagi di sana. Ya, nanti begitu selesai, teruskan. Asar masih dibaca, masih dalam keadaan puasa tuh ya, hari Jumatnya 786 kali, Maghrib masih dibaca, Isya pun masih dibaca. Jika saudara berkenan, saudara bisa tidak tidur pada malam Jumat itu. Jika saudara berkenan, saudara bisa tidak tidur pada malam Jumat itu sampai fajar terbit, sampai matahari muncul. Ya, tapi kalaupun saudara tidak sanggup, ya tidur nggak apa-apa. Yang penting sampai fajar terbit, saudara belum diperbolehkan melakukan dosa. Karena dalam puasa ini memang saudara tidak boleh melakukan dosa. Baik itu bohong, ghibah, dosa yang dihasilkan oleh mulut ataupun WhatsApp, jempol, media sosial, dan lain sebagainya, itu bisa membatalkan puasa ini. Baik ya. Nah, hajatnya itu hajat yang menurut saudara urgent sekali. Misal saudara mencintai lawan jenis dan ingin menikah dengannya, saudara bisa lakukan itu. Atau saudara ingin interview pekerjaan, saudara bisa lakukan itu. Atau saudara sedang kesulitan, atau saudara sedang ada proyek, atau lain sebagainya, saudara bisa lakukan itu. Artinya ini hajat untuk apa saja. Karena yang kaitannya dengan kasih sayang Allah. Tidak untuk menyakiti orang. Karena ini Bismillahirrahmanirrahim. Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Maksudnya, ya Allah kasihanilah saya, sayangilah saya, kabulkan hajat saya. Untuk kebaikan ini. Menikah untuk kebaikan. Jatuh cinta untuk kebaikan. Bisa bayar hutang untuk kebaikan. Baik. Selanjutnya, saudara kehilangan seseorang misalkan. Seseorang yang telah pergi entah kemana, saudara ingin dia kembali. Atau saudara kehilangan sesuatu, saudara ingin diganti oleh Allah sesuatu itu dengan yang lebih baik, saudara bisa puasa 1 minggu. Puasanya dimulai dari hari kelahiran saudara. 1 minggu, pokoknya jumlahnya 7 hari. Misal saudara lahir hari Kamis, maka berarti puasanya dimulai hari Kamis. Nah, setiap subuh itu tawasul. Setiap subuhnya tawasul. Jadi setiap habis sholat nggak perlu tawasul kecuali subuh. Ya, mintalah di situ untuk kehilangan ini puasanya 7 hari. Baik, kemudian jika saudara berada dalam satu ancaman yang dahsyat, yang besar sekali, saudara berada dalam ketakutan yang luar biasa.
Barangkali, naudzubillah, Allahumma baitna, ada yang dikejar-kejar hutang, yang orang yang marah-marah terus, orangnya marah-marah terus nanti ke saudara, ngamuk-ngamuk terus, atau saudara punya masalah yang begitu mencekam sekali, saudara bisa baca Bismillahirrahmanirrahim ini setiap usai subuh 2.500. Setiap usai subuh 2.500. Tiap habis sholat biasa 786 kali. Ya, tiap subuhnya 2.500, tiap habis sholat biasa 786 kali. Ini tanpa puasa. Tanpa puasa, lakukan ini selama 41 hari. Ya, lakukan ini selama 41 hari. Tidak boleh putus. Kalau putus, saudara ulangi lagi dari pertama. Dimulai dari hari apa? Bebas. Dari hari apa aja. Ya, jadi kalau yang 41 hari ini tanpa puasa, tiap subuh 2.500, tiap habis sholat biasanya 786. Sebutkan saja hajatnya apa. Minta dimudahkan segalanya. Ya Allah, hilangkan rasa takut ini. Pokoknya minta dimudahkan. Minta diurai semua permasalahan yang ada. Baik, jadi kembali saya ambil kesimpulan bahwa pada video sebelumnya kita sudah membicarakan tentang bagaimana cara memiliki pakaian Bismillahirrahmanirrahim. Apa fungsinya pakaian Bismillahirrahmanirrahim? Ya kita sudah punya pakaian. Kita sudah punya ilmu Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi kalau ada keadaan mendesak, saudara cukup sebutkan Bismillahirrahmanirrahim tanpa napas apa yang saudara inginkan. Itu sudah bergulir ya. Kalau saudara punya hati yang resah, punya hati gelisah, subuh, saudara tinggal baca 786. Minta ke Allah untuk ditenangkan hatinya. Saudara curiga kepada istri atau kepada suami, itu subuh baca 786. Gitu. Karena saudara sudah punya pakaian Bismillahirrahmanirrahim tadi. Nah, selanjutnya tadi, apa fungsinya? Kalau untuk yang tadi saya bilang, kalau mau tidur baca 21 kali. Itu untuk terhindar dari mimpi buruk atau santet atau pelet. Misal, saudara diancam dipelet seseorang. Saudara baca Bismillahirrahmanirrahim menjelang tidur 21 kali. Maka la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Tidak akan pernah ada yang bisa menyentuh kejahatan pada diri saudara pada saat saudara tidak sadar. Dijaga oleh Allah Ta'ala. Dibaca 21 kali setiap menjelang tidur. Yang kedua, kalau saudara punya hajat yang mendesak sekali, yang besok nih saya harus ada meeting, harus ada pertemuan, dan ini penting sekali. Malam, saudara lakukan itu di atas jam 12 ya, sholat 2 rakaat. Sholat yang pertama, itu setelah Fatihah bacanya Alam Nasroh Laka Sodrok. Sholat yang kedua, setelah Al-Fatihah bacanya Kulhu 3 kali. Jadi Alam Nasroh juga tadi 3 kali, Kulhu juga 3 kali. Baru setelah itu saudara tawasul. Tawasulnya sudah saya tulis pada deskripsi video sebelumnya. Di part pertama tentang khasiat Bismillahirrahmanirrahim. Setelah tawasul, saudara baca 12.000 Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saudara minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, kemudian, kalau saudara punya hajat untuk asihan atau hajat yang kira-kira punya spare waktu untuk puasa, dan saudara untuk meyakinkan bahwa ini hajat insya Allah akan dikabul oleh Allah, maka puasanya 3 hari tadi. Hari Rabu, Kamis, Jumat. Saudara mau interview, mau menerima pekerjaan, atau mau melamar, atau mau anak muda bilang mau nembak, ya, atau ingin dicintai oleh seseorang, itu puasa hari Rabu, Kamis, Jumat.
Setiap subuh tetap membaca tawassul. Usai sholat yang lain tidak perlu tawassul lagi. Nanti di hari Jumat buat yang laki-laki, sebelum berangkat ke masjid sholat Jumat harus sudah bersedekah kepada 11 orang. Kepada 11 orang. Nanti setelah sholat Jumat, saudara baca bismillah dan sudah berdoa, sudah mulai agak sepi, saudara bisa ambil posisi di tengah masjid. Di tengah masjid. Saudara berdoa lagi di situ kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh minta. Lalu asar diteruskan 786, maghrib, isya juga diteruskan 786. Kalau saudara tidak mampu pati geni, tidak mampu melek sampai fajar datang, silakan saudara tidur. Yang penting selama saudara puasa tidak berbuat dosa. Selanjutnya, kalau saudara menghadapi masalah yang besar dan minta agar Allah Ta'ala mengurai masalah ini, memudahkan masalah ini, saudara berada dalam ancaman, ketakutan yang luar biasa, maka saudara bisa baca Bismillahirrahmanirrahim setiap usai subuh 2500, jangan putus selama 41 hari tanpa puasa. Tanpa puasa. Setiap subuh 2500 selama 41 hari tanpa puasa. Setiap usai sholat yang lain hanya 786 kali. Baik, demikian tuntas sudah. Meskipun memang masih banyak khasiat-khasiat bismillah. Kalau nanti di jalanan saudara terjadi apa-apa, misalkan harus berhadapan dengan orang yang kasar, saudara cukup mengatakan Bismillahi Allahu Akbar. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jangan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Bismillahi Allahu Akbar. Pijakkan kaki saudara ke tanah, ke bumi. Plok, gitu. Baru hadapi orang yang kasar. Saya kira cukup. Sudah panjang video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan mohon maaf untuk yang komentar kalau belum sempat saya balas. Karena saya mengajar dan ya begitulah, mohon dimaklumi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Selamat mencoba. Yang penting yakin kepada Allah. Upayakan sedikit mungkin berbuat dosa. Apalagi pada saat saudara mengamalkan ini, upayakan tidak berbuat dosa. Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada kita berupa rizki, dikabulkannya hajat-hajat kita. Sekali lagi, wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq, ma'assalamah hatta liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.